bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara yang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang bulak lan panjenengan sami dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia-mugia bulak lan panjenengan sami sedaya dados golongan umate kang angsal syafaate dunia sampai akhir, karena banget penting dan perlunya kita memperingati Maulid Nabi sebagai bentuk kepedulian kita semua sebagai masyarakat umat Islam mengetahui sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita aja sampai keliru. Karena di zaman-zaman akhir khususnya di wilayah Indonesia mulai bermunculan nabi-nabi palsu. Kenapa bisa ketipu karo nabi palsu? Karena beli weruh nabi sing asli. Kenapa orang weruh ning nabi sing asli? Karena tidak pernah membaca sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zamannya juga sama. Ya, ketika di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam muludan itu tidak ada. Jadi muludan gini, makanya ning akhir-akhir zaman gini banyak orang yang memprotes. Kalau memang muludan itu adalah kebaikan, kenapa dulu para sahabat beli pernah muludan? Kenapa dulu para tabiin nggak pernah muludan? Jawabannya jelas, bahkan para sahabat masih parek karo Nabi ini. Ketika para tabiin mereka masih paham dengan Rasulullah, tapi 300 tahun kemudian orang sudah mulai lupa dengan sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Mu'izz Lidinillah pertama kali mengadakan Maulid Nabi itu dalam rangka apa? Membangkitkan kembali ingatan umat Islam terhadap pejuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diadakan muludan setiap tahun. Untuk apa? Supaya kita eling, supaya kita meru mana Muhammad yang kita ikuti. Zaman sekarang banyak orang yang mengklaim dirinya itu ikut Muhammad, tapi ternyata salah Muhammad. Masa miluan Muhammad Allahu Akbar metreki warung. Muhammad dikin wilayah ini. Lah makanya alhamdulillah gula masyarakat Putri Dalem, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Jawa dan sekitarnya masih sering membaca sejarah Nabi. Alhamdulillah, bahkan gula sering krungu sing wilayah meneh suara baca sejarah Nabi setiap malam Jumat diwaca. Mungkin yang jadi permasalahan sejarah yang dibaca itu bahasanya bahasa Arab. Kita nih beli ngerti nih bahasa Arab. Akhirnya sing wacaya beli paham, sing rongokaken ya beli paham, sing nyalah-nyalahaken nggak beli pahamannya. Loh, mana sejarah yang dibaca? Ya setiap malam Jumat Maulid berjanji itu adalah cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diawali dengan kalimat abtadiul imla bismillatil aliyah mustadirran faidul barakati ala ma ana lahu wa aula wa usanni bi amdi mawaridu usaiqatun haniya mumtati amina syukril jamili mataya wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bitaqaddumi wal awaliyah al muntakili bi ghuraril karimati wal jiwa. Terus dibaca sampai tekan kalimat fa innahu la haula wala quwwata illa apa kinki jekang kinki pembukaan dari sebuah Alkitab. Berjanji diawali dengan abtadi ngawiti sapa ingsun bismillatil aliyah kelawan asmane zat kang maha luhur Allah Subhanahu wa ta'ala mustaqillan faidul barokah mengharapkan lume bere barokah Allah Subhanahu wa ta'ala maringkang waca lan kang ngerongokaken terus sholawat salam puja puji ya maring para nabi para sahabat. Terus la haula wala quwata illa billah sambung wa ba'du. Apa wa ba'du? Lamun bahasa kene wa ba'du selanjutnya.
Konon wa ba'du, kadang-kadang baca wa ba'du bakal ditakonin bu. Amma ba'du, apa amma ba'du yang bu sing kanane mekonon ditambah. Iya, akhirnya mentok wa ba'du itu apa? Selanjutnya apa yang dibahas dari buku sejarah ini? Awal-awal pembahasan itu tentang nasab, makanya fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Humidat Khisaluhus Saniyah. Siapa Nabi Muhammad yang kita ikuti itu adalah Muhammad putranya Abdullah. Abdullah anaknya siapa? Anaknya Abdul Muttalib. Muttalib bin siapa? Bin Hashim. Hashim bin Manaf. Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Fihr. Fihr bin Malik. Malik bin Nadr. Nadr bin Kinana. Kinana bin Huzaimah. Huzaimah bin Mudrika. Mudrika bin Ilyas. Ilyas bin Mudar. Mudar bin Nizar. Nizar bin Ma'ad. Ma'ad bin Adnan. Selawe Nabi Muhammad ngapal jangan baka wabak dunia apal nasabi apal dan ini orang apal martabanane luru berkat baik. Akhirnya tidak mengambil pelajaran dari silsilah. Kenapa? Karena nanti yang membedakan nama Muhammad satu dengan Muhammad yang lainnya ini dari sisi nasab. Ya kalau hanya sekedar Muhammad ya bisa aja mengarab-arab nih putri dalam nggak ake Muhammad, tapi Nabi duduk karena yang menjadi Nabi itu adalah Muhammad putra Abdullah, duduk Muhammad sing dagangan loncong. Ya makanya zaman sekarang ini banyak orang yang keliru niru Muhammad, makanya ake wong ngaku dadi Nabi kan. Ning zamannya Indonesia sing ngawit zaman Lia Eden kan. Lia Eden ngaku tadi Nabi, malah mempromosikan dia kedatangan Jibril, ya kan? Sampai mengaku dirinya adalah Jibril. Akhirnya tangkap beli di polisi kayak. Nah iya itu hebatnya polisi Indonesia. Jibril udah ditangkap. Iya, Lia Eden mengaku dirinya menjadi Jibril. Peragat Lia Eden domol maning Ahmad Musodek ngaku dadi Nabi. Aneh akeh pengikutnya. Siapa yang mengikuti Ahmad Musodek adalah orang yang tidak paham dengan Muhammad Rasulullah. Kian anyar-anyaran wilayah Jawa Tengah Jawa Timur kah? Terus apa? Nabi anyar arane Tukimin. Nabi arane Tukimin. Ya kan kacau. Ya sholawatnya kita kan Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa. Karena Nabi Muhammad kan enak sholawatnya. Sok Nabi itu kimin Allahumma sholli ala beli pantas gitu. Orang pantas. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus dihidup. Kenapa ya kan bicaranya ini dari sisi silsilah? Justru awal-awal Nabi akan diangkat menjadi Rasul, yang menjadi kendala awal itu adalah silsilah. Kenapa? Karena aneh, anak Nabi akhir zaman yang lahir di wilayah Mekah, kota yang paling kumuh, kota yang tertinggal, terlalu banyak orang bodoh, masyarakat geger baik, ribut baik, tukaran baik, ndongol anak Nabi. Sedangkan Mekah kacau kehidupannya, jahiliyah, karpe bebek, baik beli duit, pendidikannya nol. Kita ngomong ini dalannya anti Arab maninggonennya. Ya memang sejarahnya seperti itu, sampai dipertentangkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Nggak mungkin ada nabi yang lahir di wilayah Arab. Kenapa? Karena nabi-nabi yang paling banyak itu di wilayah Palestina. Nabi Ibrahim baik anane ning Palestina. Kemudian muncul Muhammad yang mengaku dirinya sebagai turunan Ibrahim. Yahudi kan protes. Kin turunan Ibrahim sing endi?
Ibrahim anane ning Palestina, muncul turunan Ibrahim dongole ning Mekah. Ya akhirnya dibedah lah. Pada waktu zaman semono hampir Nabi nggak bisa jawab. Cuma Nabi kan karo Jibril. Begitu orang-orang Yahudi Nasrani mempertanyakan tentang silsilah keturunan beliau dari Ibrahim, langsung Nabi memberikan jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Muhammad jawab, fihi ayatun bayyinatu maqamu Ibrahim. Katakan Muhammad, di Mekah itu ada tanda Ibrahim pernah tempat tinggal di situ. Apa? Di situ ada makom Ibrahim. Apa jekan makom Ibrahim? Watu gede kan pada waktu Ibrahim bangun Ka'bah ngedek watu kuon watu ning jeblos. Akhirnya tapakan sikile Nabi Ibrahim ana ning kono. Makanya diperlihatkan ini loh bukti Ibrahim pernah bertempat tinggal di tanah Mekah. Nih tempatnya. Ki waktu ngedek sikile. Wong Yahudi Nasrani paham dengan jejak itu, ya. Makanya keder mulai Yahudi Nasrani sudah mulai susah mempertentangkan tentang nasab Nabi, apalagi ketika dibuka sampai dengan Adnan. Kenapa? Karena Adnan itu sudah tidak diragukan, itu turunan Ismail. Ya makanya ini berjanji diucap wa adnanu bila raibin inda bil ulumin nasabiyah ila dhabihi Ismail nisbatuhu wa muntama. Adnan tidak diragukan, beliau adalah turunan Nabiullah Ismail alaihi salam, dan Nabiullah Ismail alaihi salam adalah putra pertama Nabi Ibrahim alaihi salam. Akhirnya mentok. Ternyata benar Nabi Muhammad itu turunan Ibrahim. Kenapa? Karena ada jejak sejarah. Jadi Islam itu sangat memperhatikan tentang artefak sejarah, tentang bukti-bukti sejarah. Buktinya sampai hari ini di Mekah singarane makom Ibrahim masih ada. Tempat yang Nabi Ismail, genai Nabi Ismail malah diabadikan menjadi sebuah tempat yang namanya Hijr Ismail. Embake Nabi Ismail pada waktu ngulati banyu kanggo anake antara dua bukit namanya Sofa dengan Marwah, sampai hari ini masih diabadikan oleh umat Islam. Tempat Nabiullah Adam alaihissalam pertama kali bertemu dengan Ibu Hawa di sebuah gunung. Sampai hari ini gunung itu masih banyak dikunjungi oleh kita anak cucunya. Gunung apa? Jabal Rahmah. Maksudnya begitu dahsyatnya Islam memperhatikan tapak peninggalan sejarah di dalam kehidupan. Ternyata tekang kene bahkan wong bangun kebuyutan di kapir-kapiraken. Kan aneh ini. Iya kan, ketika kita merawat jejak sejarah, merawat artefak sejarah, ternyata banyak orang yang menyalah-nyalahkan. Apa nih tujuannya? Jangan-jangan mereka menginginkan semua jejak sejarah kita hilang, sehingga bangsa kita tidak pernah tahu dengan jati dirinya. Ya kan, ya termasuk kita masyarakat Putri Dalem kan bingung mana sejarah sing bener ini jaka kelana ki wong di asline. Putri Dalem itu putri mana? Dalem itu atau ada putri masuk ke dalam hutan, atau putri Dalem ini adalah sebuah istilah dalam keraton. Berarti putri keraton datang ke wilayah sini sehingga desanya disebut putri. Ya wallahu a'lam ya kayak gitu ya. Nah iya yang kenapa? Karena sebuah kedahsyatan ketika mengungkap sejarah kehidupan yang sekarang kita anak cucunya sendiri tidak pernah tahu. Bangsane ini duduk ajaran Islam. Buktinya Nabi Muhammad silsilah lengkap sampai Nabi Adam bila perlu. Ya, termasuk anak cucunya Nabi. Siapa aja kan? Para habaib. Sok takon ning Habib. Bid sampeyan jenenge sinten? Habib Gin bin siapa? Bin mentok beli tekang Nabi Muhammad. Mentok. Berarti bakal anak Habib silsilah beli mentok tekang Nabi, berarti Habib palsu. Catat ya. Bakal anak Habib silsilah beli nyampe Nabi Muhammad, berarti Habib.
termasuk masyarakat putri dalam. Berarti lamun silsilah beli mentok putri dalam berarti turunan sampean sih ngomong kita mas itu kita tinggi. Iya nara, ini kelemahan manusia modern, terlalu cepat melupakan sejarah kehidupan, sehingga aja maning karo sejarah desane, aja maning karo sejarah kabupatene, aja maning karo sejarah negarane, karo sejarah awake dhewe ternyata beli paham. Buktine sapa ya sampeyan? Ya Kanjeng Nabi sampai selawet, sampeyan padu pitu besok. Singawit bapak tua, buyut, canggak, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, sepetarangan bodole. Anak sing nakal beli. Oh beli? Orang apa? Jadi anak putune siapa? Oh ternyata si ngumpul nih kene golongan anak putumbu. Nah maksudnya ya kita tidak pernah tahu dengan sejarah. Maksudnya Rasul pernah menyatakan anak yang soleh adalah anak kang gelem dongakaken wong tuane. Siapa sing didongakaken? Ya sing ngabit bapak tua, buyut, canggak, wareng. Ketika kita tidak mampu menyebutkan itu, berarti ini adalah sebuah bukti kita nggak pernah berdoa. Bukti nih orang beruji. Bahkan sering dongakaken pasti weruh. Jadi ini orang baru orang ilok donga karena dongane kayak wong nyatu nenem siji nenem ya beli juga beli apa nih dihitung kak maksudnya so singaran seminggu pirang dina pitung dina Ahad Senin Selasa Rebo Kemis Jumat Sabtu dongakaken wong tua bakal bengi nah, aku kan bengi Sabtu ora bengi Minggu ora bengi Senin ora bengi Selasa bengi Kemis kepopo bengi Jumat ganding masjid di anak tahlil lah tahlil ya kelima lah terus masih ngaku jadi anak kan soleh dari mana ngomong tua de dewek baik orang ilok di dongak kan maksudnya ya kadang-kadang dongane kula laga jenengan sahmi ning setiap tahlilan sok ditenana bakal tahlilan sing didongakaken wong anak-anak wong kene nek lima wong dengan sok ditenana bakal wong donga ila hadrati ya Nabi Muhammad pasti itu sebuah keharusan wa ila hadrati para sahabat ila hadrati syekhin zakat kelana tersebut belum itu diberikan maksudnya wong anak-anak dikirim wong bebek beli iya kan wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat semua orang muslim didoakan min masyariqil ardi ila magharibiha sing tugas wetan tekan tugas kulon fi bariha wa bahriha ning darate ning laute iya kan udara membeli ke gawak wah loh kenapa saya ambil iya kan mati ning udara nggak ngetebluk iya kan nggak bakal murah kan bakal beli ning maning banyu makanya cukup fi bariha wa bahriha wa min qafin ila qafin sing petit sampai tekan petit dari ujung sampai ujung wa ila arwahi ahlul ma'la wa ahlu subaika banyak minwa ma'la subaika kuburan ning Arab didongakaken sing dikubur dibeli kenal sampeyan iya kuburan anak-anak didongakaken kuburan putri dalam klimak mana iya sadar nggak seperti itu kehidupan kita sekarang ini. Iya, kita lebih membanggakan milik orang lain, tapi kita tidak pernah membanggakan apa yang kita miliki. Inilah kelemahan manusia-manusia modern. Kita milih kerja nih ke anak-anak, padahal masih terlalu banyak yang harus kita kerjakan di desa kita sendiri. Kenapa? Karena beli paham iya kan tidak mau bersatu dengan tanahnya, tidak mau bersatu dengan airnya, tidak mau bersatu dengan udaranya, tidak pernah bersatu dengan kepanasan dalam kehidupan. Inilah kehidupan manusia-manusia modern yang lupa dengan apa yang pernah kita
miliki. Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan kita di bumi ini, di tempat ini, maka semua Allah sudah sediakan untuk dirimu, ada di sekitar kamu. Maka sampeyan lahir di putri dalam, maka apa penyakitnya ya si putri dalam, obatnya yang si putri dalam. Kita kan lebih membanggakan ginseng, iya kan? Weh, ginseng itu hebat, ya kalah banget itu kalau jahe mah. Loh, kenapa? Karena jahe itu ginsengnya kita, orang Sunda, orang Jawa. Ya kan? Lah kalau ginseng itu kan miliknya orang Korea. Kita punya jahe. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita menghebat-hebatkan milik orang lain, yang indahnya kita ki hebat-hebat. Cuma kita nih ya orang ya orang. Memang cahaya ketika terlalu dekat itu nggak pernah akan kelihatan. Singkatan ku kelip-kelip senajana lilin kok. Tapi senajana lampu gede ditaruh di depan mata, ya kelihatan. Benar? Nah iya, di siang hari pernahkah engkau berpikir bahwasanya kita semuanya ini bisa melihat karena munculnya matahari? Oh, kelingannya kening bulan. Enak jadi di padang bulan mah padang. Kenapa bakawan beli pernah memuja-muji matahari? Itulah kehidupan manusia, membanggakan sekelip cahaya yang jauh di luar kita, tapi menghilangkan cahaya yang ada di sekitar kehidupan kita. Kan pada akhirnya cahaya itu akan timbul tenggelam di dalam diri kita semuanya. Akhirnya kita tidak pernah menemukan jati diri kita sebagai masyarakat putri dalam gaya ayo wong kanan-kanan sing ana ning kene nek dikapir-kapiraken kabeh termasuk mulutan itu bid'ah, itu sesat. Ana wong kalilan itu kafir, itu musyrik, ya ana wong unjung itu kesesatan, neraka kabeh. Kok siapa banget ke dalam neraka bocah bunku? Apa sering bolak-balik mana ya? Iya, biar ini neraka kabeh yo mangga. Nah, makanya kita kembali kepada sebuah titik mengkaji diri kula lan panjenengan sami. Maka di dalam berjanji yang pertama kali diungkap itu apa? Adalah silsilah kehidupan. Maksudnya kalau kita ingin menjadi orang hebat, syarat yang pertama kamu harus tahu siapa dirimu. Bapaknya siapa, bapak tuane siapa. Kata orang baru bisa aja mimpi dari wong hebat. Ya aja mimpi dari presiden bakal diurus silsilah mangsa dia. Nyalona bupati mangsa dia. Nyalona kubu bakal diurus silsilah mangsa dia. Bisa nih udah diurus ning silsilah bapak kita kan kuon bapak tua kuon buyute kuon berarti kita karo kanta tunggal putu parkin siapa sedulur kita akan nyalon memang iya singarane sedulur pegot tak gudu yang gajah aja pegot wong betul dia kok benar ya lagi nyalon mah ya kenapa? Karena dia tahu dengan silsilah bakal diurus silsilah Arab siapa sing duku batu duduk sedulur tuh makanya ketahuilah silsilah kehidupan kita semuanya supaya apa? Kalau kamu ingin menjadi orang hebat jangan jauh-jauh dulu mingkene ki masih yakin ya kadang-kadang menungsa masih penting banget ziarah wali sanak ya apal kabeh kuburannya gitu. Wah Sunan Kalijaga Kadilangu biasa di Hidayat Cirebon gitu. Wana sing nanjak menggunung Haji Sunan Muria kuburan wali sanak apal kabeh kuburannya bapak tua dewek ketemu anak nih kene sing ngono pakai sing bener Pak kuburannya wali sama diziarahi kabeh kuburannya bapak tua dewek kuburannya wong tua dewek ketinggal ya Masya Allah yang kita bisa dodok di kelas Gumelar desakan arane putri dalam oli gawinis apa begitu dan kita lahir di wisana sawah, wisana karang, wisana rumah, wisana dalan, wisana tata pengairan. Pernahkah kita berpikir untuk berterima kasih kepada mereka dulu yang telah mewujudkan desa yang sebegini indah dan dahsyat? Ketika engkau belum berterima kasih kepada mereka, terus beranikah mengaku dirimu sebagai anak yang soleh?
Enggak sing bapak desa beli lok matur kesuwun ngajengane karo Gusti Allah sing beli katon. Benar? Ya iya, masa dia Gusti Allah kan beli katon, mupai duitnya katon beli. Enggak beli. Kayak bakal dikongkon zakat Allah. Ya kenapa? Karena Allahnya hilang, bangsa dia kita kabeh. Iya kan? Ya iya, sing nandur kita, sing ngorea kita, sing nggawe banyak. Oh, dadi Gusti Allah ero melu-melu. Yuk ditunganin yuk. Maksudnya berapa kontribusi manusia sampai padi itu menjadi panen? Yuk dihitung. Maksudnya sampeyan nandur ki ning awang-awang tadi lemah. Lemahnya siapa? Bok atau linggawan dia atau lemah? Lemahnya Gusti. Begitu bulan 7, bulan 8 saat tidak ada air, bisa beli ditanduri padi. Ngenteni banyu, begitu banyu teka, banyunya siapa? Kok katoli didui bae? Banyunya Gusti Allah. Oke? Begitu banyunya teka, di kolektor, siapakan pinian, pari ditawurakan, pada cukul, siapa sih nyukulakan? Bokat dicuti kita kan siji-siji. Orang berarti sing nyukulakan Gusti Allah. Oke. Pari wis mulai pada cukul, mulai pada dawa-dawa. Siapa sing dawakaken? Orang dituduti dewek orang. Ya bukan ditariki bari tulis dawa apa? Orang. Oke. Tandur nih sahabat. Jab. Pada anak. Siapa sing macet? Ayo. Siapa sing dadekaken anak? Gusti. Iya parikan nganak dikit gua. Parikan nganak dikit nembe meteng bakal wong. Meteng dikit terus enggak ya beda wah. Kenapa kan bisa beda? Ya jelas. Dari mana? Dari sisi penanaman. Kenapa pari nganak dikit terus meteng? Karena pari sing ditandur bongkot. Kenapa wong meteng dikit terus nganak? Karena sing ditandur peti. Sebenarnya sing pitulas mangsa ngerti ya bagian sing durung pitulas mangsa ngerti ya jadi pari bisa nganak sabisa nganak meteng iya kan prata parine meto langsung ada isi tak kosong dikit siapa sih ngeseni jadi sampian ini menu apa lo bagian hanya sekedar nanam. Siapa yang menjadikan itu semuanya? Allah Subhanahu. Terus Gusti Allah injalu beli kabeh 10%. 10. Oh ya saya mau bayar percaya adi sawai 100 bata 200 bata mah masih bayar nih zakat tuh. 100 bata wilayah Putri Dalam kali-kali 8 kintal sangan kintal ya. Iya 8 kintal zakat 10%, 80 kilo ya kecil pilih. Iki sing dipikirakan sing bakal sing sawai puluhan hektar. Waya panen oleh 200 ton zakatnya nggak ada beli 8 truk. Begitu 8 truk yang kopi kita mesti ada semenin. Ya kenapa? Karena selama ini kita merasa ini hasil karya saya. Selama ini hasil oleh kita sehingga seolah Allah tidak pernah ikut campur pada tanpa campur tangan Allah. Nggak mungkin semuanya itu terjadi. Ini karena rahmat barokah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah memberikan rahmat untuk siapa? Untuk kita manusia yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditarik maning ke lawan mulutan supaya apa? Supaya ingat bagaimana dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan ajaran agama Islam. Ya, dengan tetesan darah, tetesan air mata sampai tekan mancing ning wilayah desa kang arane Putri Dalam. Bayangin wah, kalau Mekah ki apa? Iya, kula sing ning Dermayu nek mancing bene kengelan, Pak. Mancing dalan utama ternyata mau beli kamar putar maning. Iya, tapi ternyata ada cahaya agama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini kedahsyatan yang luar biasa. Makanya bersyukur kita oleh ajaran agama Islam, karena tidak semua orang mendapatkan cahaya ini. Ya, hari urusan nikmat dunia semua orang Allah kasih. Sajamanin sing bener ya, wong edan dipain nikmat kuwi Gusti Allah. Dipain nikmat, tapi bakal urusan agama Allah milih. Ternyata si model kayak Ellen sing oli iki. Sing gagah-gagah, sing keren-keren. Ternyata banyak yang tidak kebagian cahaya agama Allah. Maka kita berucap alhamdulillah. Malam ini mengingatkan kembali kepada jati diri kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi silsilah. Dan terus ya kita kembali belajar dari silsilah kehidupan kita. Kita wong di Putri Dalem, masuknya wilayah Majalengka. Bersyukur alhamdulillah, ternyata Allah menyebarkan manusia-manusia hebat dalam kehidupan kita. Wong tuanya kita Singaran Raden Jakaklana, wong sakti mandraguna, totosan bujanan yang kulit olah mempan papak palu yang pandai, mabur tanpa lar, meletik tanpa sentik, bisa hilang sapan jagoan. Makanya ditugas kongkon apa? Kongkon nonggoni senjata di tengah-tengah alas ini. Tuh ada deh, silakan aja cari, masih anak kan bekas-bekasnya. Nanti mulai diurusi dengan anak putu. No, ya wong hebat itu bukan manusia sembarangan, dodok set bisa hilang ceplas. Ya anak putu nih akeh sih masih bisa ilmu gini. Masa aja kan? Iya. Wong di wong Putri Dalem masih akeh sing bisa hilang. Siapa di antaranya biasanya sing duwe utang bank? Bisa ngilang bapak dulu utang yang durung suwe anda iring-iringan nani matri bang libat ketemu hilang baik sih. Oh berarti sakti kan? Sakti. Makanya kita nih ya sih nurut dalam kehidupan, taat kepada aturan pemerintah. Pemerintah keinginnya apa? Mensejahterakan masyarakat. Maka ketika muncul pandemi COVID-19, makanya pemerintah menganjurkan kepada masyarakat, bahkan menekankan kepada masyarakat untuk memakai masker. Ya, pawan bengi masker dinggo. Lah supaya apa Kang? Supaya sampean selamat dari apa? Satu, dari COVID. Dua, dari penagihan utang bandinan. Yo sampeyan ngorang anjur sih enggak. Sebab sampeyan awan nganggo masker. Metu si mumah. Papa kan kalau bang kecil beli. Selamat makna masker. Makanya dinggo masker ya. Jadi pemerintah itu yakin, semua pemerintah itu mengharapkan masyarakatnya hidup sejahtera. Kadang masyarakat yang akan disejahterakan itu kadang-kadang salah persepsi. Ya, kubu mengundang masyarakat segera vaksin. Masyarakatnya begitu harapan divaksin bedal. Ya, mau kan tidak 62%. Berarti masih akeh kan sing durung divaksin. Loh, pengen supaya masyarakat pada belum vaksin, akhirnya kubu ya kan menyebarkan isu sing oli rasdok, sing oli bantuan, laka kartu vaksine, orang uli, rame mani. Ayo ya beli. Loh kenapa? Ternyata sampean vaksin keluru dulu. Bukan kesadaran mencegah penyakit ya, sehingga sing penting vaksin. Maksudnya jangan asal vaksin, coba dicek dulu tekanan darahnya berapa. Ketika terlalu tinggi kan tidak boleh. Kenapa? Masalahnya kan jadi bahaya kikiin karena pengen oli rasdok wis ora dicek kan wis gak ces iya kan? Ketika kondisi fisiknya down, darahnya naik, pilih apa? Vaksin itu bisa berefek, akhirnya terus lepek-lepek. Kenapa? Beli dicek. Makanya kasih vaksin kan kapan tekanan darah, cek dulu, punya gula darah
Tidak, kan konon. Kadang-kadang masyarakat ditakoni serius jawabnya guyon. Bapak punya jantung, ya duwe. Orang duwe mati gitu. Maksudnya kan punya riwayat penyakit jantung. Kadang-kadang butuh blend baik kayak lo gitu. Ya, bapak punya jantung, ya duwe mati gitu. Maksudnya Pak itu riwayat penyakit jantung, kan akan hati-hati, dokternya juga beri main cepet-cepet bayar ya kayak sampian ya aja demi muda-muda rasdo. Kadang-kadang bola lembaga dan asal manusia kan seperti itu ya, makanya pemerintah itu sayang kepada masyarakat. Lamun sampeyan tuku bebek sing aran Sinovac itu satu kali suntik 250 sampai 300. Lamun tuku bebek ini gratis loh. Ya kalau AstraZeneca Moderna, kalau Moderna itu 1 juta satu kali suntik. Bayangin wah, mangsa kuat kan. Ya kan suntik muda-muda rastok nang bebek sampeyan. Nah iya makanya gula korban dengan sampai mumpung ya vaksinasi itu berarti segera cek kadar gulanya berapa, tekanan darahnya berapa, ya kan? Terus ajukan Pak kita pengen vaksin. Lu sampean sih ngomong ya, oh lo wah kita mau vaksinin loh. Terus milih ya kita mah ya ini mau vaksin nih Pak, apa Sinovac nanti aja saya tunggu Moderna harus daftar online harap beli bayar gayu kali Moderna maksudnya ya begitu suntik tes itu sudah selesai. Nah lupang pakai majalah kamu ditakoni kartu vaksin ya anak kok kita mah nggak dibawa aja kan anak-anak nih aplikasi peduli lindungi mau tinggal kali cek nongol deh ya wah ini kan mau di kartu vaksin Oreoli, luru rasdo. Nah iya, kesadaran diri kita untuk bagaimana menjaga kondisi kesehatannya ternyata kan tidak ada. Yang kita kejar itu semuanya materi. Maka kembali kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hidup kita damai, supaya hidup kita tentram. Maka Rasul mengajarkan kepada kita untuk percaya kepada kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, kalimatun usisat bihi samawati wal ardh. Kalimat ini yang menyebabkan Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan surga, menciptakan neraka, semua berdasarkan la ilaha illallah. Kenapa ana swarga? Kanggo manusia sing ngandel ning la ilaha illallah. Kenapa ana neraka? Kanggo wong sing ora ngandel ning la ilaha illallah. Termasuk diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyebarkan paham la ilaha illallah. Makanya dia nak akan timbangan ya bincang di alam akhirat kan ada timbangan al-mizan untuk menimbang apa yang ditimbang, kebaikanmu saat percaya dengan la ilaha illallah dan kejahatanmu saat tidak percaya dengan la ilaha illallah. Untuk siapa mizan itu? Ya kalau kita loh, Nabi mau ditimbang pasti. Nabi Muhammad masa butuh ditimbang suarga mangsa urungan benar kekasih Allah yang mereka orang dekat ya suarga mangsa urungan. Jadi sing jelas lah ketimbangan maksudnya sing jelas bener sing jelas salah tidak akan ditimbang ya. Nabi jelas bener suarga sing jelas salah bener ya masa ditimbang nggak kali camplung nabi neraka wis. Terus apa ya rombongan Fir'aun apa Fir'aun ditimbang ya orang kali tundus golongan Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal, golongannya abu-abuan nih, tak ketimbangannya wah, belum lah, sing ditimbang ya rombongan ini termasuk kita, golongan orang jelas, orang jelas ya kali ya, mesti gawe luwet butak malaikat rombongan kita, kayak malaikat ya dibalangakan di neraka, ilok sembahyang mau segini.
Ari dianjingaken ing swarga, yang sembayangnya kenceng pasang nomornya beli mandek mana. Akhirnya kan ditimbang, iya kan? Ketika kebaikan kita yang lebih banyak, maka selamat engkau mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika greyot kejahatannya sinate, maaf, Anda belum beruntung. Silakan coba lagi. Maksudnya yang kau sawise dikumpung bersini neraka, kumpung dikit. Makanya sing jelas murid ya, jadi mau bener-bener ya, supaya jadi timbang. Beli bener supaya jadi timbang. Kali belum jelas. Aja gawe putar malaikat. Ya kita kan rombongan STMJ. Maksudnya STMJ kan, ya sholatnya terus maksiatnya jarang. Iya. Nah, iya makanya ya kadang-kadang malaikat dedek gemuyu kita. Ini mungkin maksudnya itu yang sembahyang. Bahkan sore ribut. Ya karena kalau kita lihat dedek, bukan kita mungkin mulai pinter-pinter kali buku sudah mulai sadar dengan belajar. Ya kan apa yang membawa pulpen, kertas, bukan kita lagi belajar. Paling ke atas yang ditulis angka 38, 36, baris 7. Wah, belum tunjukin makin. Iya, bukan kita nggak lagi pada belajar matematik, konon enggak. Ternyata subhanallah. Ya, mari kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dolanan kayak konon, mangsa mentok sampai apang gitu. Kenapa? Ya karena perjudian itu nggak ada cerita orang kaya hasil berjudi, semuanya akan bangkrut kembali. Lah terus apa sih yang kita kejar dalam kehidupan? Itu sebetulnya yang kita kejar itu bukan harta, bukan benda, tapi apa? Kedamaian dan kenyamanan hidup. Benar? Iya kan, cuma dalam pikiran kita nih bisa hidup damai, kita uripe bisa enak, bakal kita sugi, konon kan? Bakal melarat rangsani orang damai kan? Nah, iya, itu yang ada dalam bayanganmu. Padahal Islam selalu mengajarkan kita bisa bahagia meskipun tidak punya apa-apa. Masa? Sok, bukan beli ngandol, dilatih. Kapan latihannya? Begitu mancing bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Wong putri dalam pada puasa kan? Puasa? Iya, sing puasa, sing beli. Menengah wajah pendelak-pendelik sampai membulat dong sih dong masih dilatih ya kita kan enggak ya putri dalam bakal bulan Ramadan pada puasa alhamdulillah singawit esok sampai tekan sore beli mangan beli minum benar begitu warga sore maghrib ada suara masjid Allahu Akbar azan maghrib bahagia nih. Bahagia. Padahal beli duit apa nih rumah? Hanya sekedar mendengarkan suara adzan, ternyata kita bisa bahagia. Cuman kitanya sendiri yang selama ini memberikan syarat bahagia aku bakal duwe mobil, duwe motor, iya kan? Maksudnya kebahagiaan dalam kehidupan itu sifatnya sesaat. Waktu berbahagia itu lebih pendek daripada waktu sengsara. Sing bener jangan sok bokap ngantuk. Kita berak, kita senang, kita bahagia. Berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa bulan. Sing lawas, ku sengsara nih. Buat ngantuk sok. Sampeyan pengen tuku motor, akhirnya nabung, ya kan? Nabung 1 tahun sampai oleh duit 35 juta. Ketuku beli motornya, ketuku alhamdulillah, NMAX modelannya 35an kan? Iya, berak beli, senang beli, pirang dina. Apa selama kita duit NMAX senang baik? Beli kan mana kakak nggak biasa ya? Iya, berapa hari senangnya? 1 minggu, 2 mana kakaknya masih seneng
liwat cari sengsaranya, kudu ngisi bensin, kudu memperpanjang, kudu nambal ban, iya motornya belok kudu dibasuh, suwe senengnya atau suwe sengsaranya. Inilah kehidupan. Singaran bahagia umum sesaat sedela. Ya, termasuk sampian sing jomblo. Bayangannya kan begitu saya punya pasangan, saya menikah benar. Setelah Anda menikah, pirang bulan bahagianya. 3 bulan, 4 bulan, lawasnya setahun. Mana aneh yang sampai ngelus-ngelus dada baik. Ya Allah, pokoknya kita mau lanang kita aja kok. Barang tak kawin, ya Allah, malas ya kan menentang. Suwe senengnya, suwe sengsaranya. Suwe sengsaranya, itulah kehidupan. Nah, bagaimana supaya seneng iki rada suwe kembali kepada sebuah titik yakin semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu. Ini yang akan menjadikan hidup kita adem. Sing arane rezeki sing ngatur Gusti, sing bagi Gusti, yakin, ngandel, percaya. Kalau Allah yang membagi rezeki, mungkin nggak nyasar? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Belum mungkin, maka hidupmu akan tenang. Kaderga rezeki sing bagi Gusti. Tapi semono ngomong ngandel, ngomong yakin, ngomong percaya. Kenapa mesti kudu kesirian ketika tanggap bulan oli bantuan rasdo? Halo? Yuk sirian dia kejari rezeki sing bagi Gusti Allah. Kalau engkau yakin yang membagi rezeki itu Allah, ya kenapa kita kudu kesirian kalau rezekinya Allah? Bahkan kita ora-oli berarti turun rezekinya. Usul wis usul, dicatat ibuku wis ngusulaken kiaran kin wisugi sore ganti castini ora kan wisugi ganti casingkem, ya kan? Begitu diusulakan ternyata blindongol maning berarti turun rezekine aja sewo. Pun begitu orang yang macil-macil saking kita medutu dulure, pun kedulure, tapi pun apa-apa goli, kita mau rilok oli. Anak nih gini sih mau nonton. Anak, tekawo meti teka. Indah dari krumu tuman menusa kayak gini. Ya kenapa? Karena ketika engkau ya melihat rezeki orang lain, akhirnya semua orang menjadi salah. Iya kan? Sing dituduh kowonya tidak adil, pamong desanya karpe bebek sampai tekan RT itu merasakan saking RT ini orang belum kita hari karena kecatet baik kita mau orang dicatat tekan RT disalahkan ngomong orang buka kasih dipakai bantuan kan wong tua lah dos ini mah bantuan dari mana bantuan corona alhamdulillah ya Allah corona tuh baik banget semoga corona panjang umur ya bukan saya corona barang ngomong tuanya ya nah iya jadi di dalam kehidupan rezeki itu Allah yang bagi ya jangan pernah takut akan kesasar jadi beribadah kesasar maka turun rezeki ini usaha kayak apa tidak akan pernah dapat tapi kalau sudah rezekinya tetap Allah akan kasih maka ketika engkau tidak tahu di mana tempat rezekimu yakin rezeki sangat tahu di mana alamat rumahmu cuman permasalahan rumah itu nutup baik. Kenapa jangan nutup baik? Karena belok pikiran, belok wiridan, belok sok. Nah, akhirnya umai nutup. Waya digedok malaikat rokat ya balikan lakak jewongnya. Maka belajar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mana putri dalam musyawarah perlu kan enggak? Bagaimana cara menjadi kaya? Yang seputri dalam diwisuruh kabeh. Pengen bakal pengen jadi wong sugi ya mungkin ini paham bakal pengen jadi wong sugi menggawe sing sholat benar makayane sing sholat benar ibadahnya sing sholat puasane sing sholat tapai sing kamu kabit masalahnya kan begini sampai itu
nggak usah takon Pak, tutup nanti melarati. Ya lah Pak, ya rumus sudah kita punya, cara kita tahu, tapi tidak pernah melakukan. Itulah kehidupan manusia. Berbicara 99. Di mana 99 itu ada di genggaman tangan kita semuanya. Maksudnya umumnya wong ning tangane wis ana garis angka. Garis apa? Angka. Angka apa? Angka dalam tulisan Arab. Masa sok dalaman lapakan tangan gini 81, baka tangan kanan 18, baka 18, bahasa kene pira 18, baka 81 ditambah 18 pira 90. Itu sudah ada di genggaman tanganmu. Kenapa kita tidak mau melakukan? Hari wiridane sing sholat menggawene sing sholat, kemudian pasrah kepada Allah Subhanahu. Pun menggawe beli wiridan, beli pasrah baik kita bagus, kita mah sabar. Itu sabar, males. Orang yang berserah diri, orang yang pasrah itu adalah setelah melakukan segala sesuatunya. Kita sudah berusaha, kita tanam padi, kita berikan air, iya kan? Wayai memberikan hajar karo orea karo pupuk, baru engkau katakan tawakkaltu 'ala Allah. Setelah engkau melakukan semuanya, mun begitu dilempari abang kabeh harus lillahi ta'ala, mati serok minggu mana. Jadi lillahi ta'ala itu bukan berdiam diri, tapi terus berusaha. Setelah kita berusaha dengan maksimal, baru engkau katakan lillahi ta'ala. Pun mau orang apa-ngapain jadi lillahi ta'ala, ya memang sebetulnya. Jadi ini ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjakan dulu, mau durung-durung macam wis pasrah bae kita bakal Gusti Allah. Nyalon bubuk modalnya prasarah, insyaallah gagal mangsa rumah. Iya maka modalnya lillahi ta'ala. Nyapa uang beli, iya kan, dolan beli, marki kader kayak dah dibeli yang minimal, bahkan nyalon kuwo minimal apa modalnya? Aki motor aja yang untuk supaya klakson ini modalnya klakson tim dia termasuk sawise dadi di bukumu aja bahaya nggak motor langkah laksonnya. Kon ini diarani kosi blagak jadi mobil dadi mah ning lakson lu luar laksonnya mati. Ya kadang-kadang manusia tuh sering salah persepsi. Ya kenapa salah persepsi? Karena mereka nggak tahu ya yang sesungguhnya seperti apa. Masyarakat mau berwe satu desa tunjangannya itu lebih dari 1 miliar. Masyarakat kan nggak tahu DD-nya berapa, ADD-nya berapa, peruntukannya untuk apa, untuk gaji kumuh berapa, gaji pamong berapa, gaji RT berapa, untuk pembangunan berapa, fisiknya berapa, non fisiknya berapa. Masyarakat kan merujuk jadi ruwet. Ya ruwetnya kan selalu curiga terhadap siapapun pemimpinnya. Ya kan, makan nih bakal beli wajah curiga takon. Ya kenapa? Karena dalam kehidupan ya penambahan semua orang bisa, perkalian semua orang bisa, tapi bab pembagian tidak semua orang bisa. Fransane teori matematik itu sama dengan kehidupan, ya beda. Kalau matematik 10 dibagi 10 sama dengan 1. Kalau dalam kehidupan nggak bisa. Contoh aja kan, contoh sampeyan ketemu kalau ibu kumu ning tengah sawah, ya kan? Ibu kumu ngetokna duit 1.000 nya jebuk kanggo tuku es. Sampeyan dipai duit 1.000 ana wong 10, berarti 1.000 dibagi oli piraan 10 teori bagi pribadi itu disuwek-suwek
Bagian priwen diurutaken sing sawah mengdesak numpak apa? Oke mlaku no oke mlaku begitu tekan warung wani ngurut natusan oke tuku kan tuku apa? Es pira 2.000 kali pira 90 sampeyan sing muter-muter murukaken kokon 5.000 sing jemuk bae 10 enak temen makanya ya tidak semudah yang kita bayangkan. Teori itu akan beda jelantrumnya dengan praktek di dalam kehidupan. Makanya jangan kritisi dulu, tanya kenapa sih buku sing dibangun ku gangguan hari ganti dibangun-bangun aja nulis ning Facebook kan mau cocok karo ku nulis ning Facebook ya akhirnya tidak akan pernah menemukan titik temu. Sampai yang beli cocok karo ku ngomongnya aja karo wong anak-anak kan berumah 3 kali diparkir. Bu, kenapa sih sing dibangun dikit? Nanti kubu itu punya alasan. Nah permasalahannya zaman segini kan sok hebat wong presiden dikritik ya sih aneh siapa sing dipikirkan Indonesia ini bagaimana, masa depan Indonesia akan bagaimana, mikiri Indonesia kredit motor itu durung lunas. Kita ini terlalu terbawa dalam dunia media sosial seolah-olah kita ini segalanya. Emang lu siapa? Putri dalam bela kasih kenal aja ngomongnya kayak wong yoyo mau Amerika Inggris mau Amerika mau Inggris kredit motor aja masih berangkat dulu. Nah iya, jadi jangan terlalu jauh kita berpikir apa yang ada di depan kita itulah garapan kita di dalam kehidupan. Maka kita berpikir secara realistis. Makanya wong tua pula lan panjenengan sami sering ngajarakan manusia bisa selamat uripe dunia sampai tekan akhirat bakal wis paham wis ketemu kalau sedulure kang papa. Karena lahirnya manusia dibarengi kalau lahirnya sedulur papat kalimat tunggal. Tenang kan? Nah iya, wong Jawa, wong Sunda menyatakan siapa sedulur papat itu? Itulah kakang kawah, adiari, ponan getik, kali usah. Benar? Nah itu dalam metodologi Jawa. Salah, jangan dulu kamu menyalahkan kalau nggak belajar. Menang. Jadinya ruwet di ilmu durung sepirang otot jadinya. Itu apa? Itu sesat, itu kafir. Belajar mana? Apa ada? Ada. Dalam Al-Quran jelas menyatakan wa in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap nafas itu ada yang menjaga. Siapa yang jaga? Malaikat. Malaikat siapa sih jaga? Siji arane malaikat Jibril, loro arane malaikat Mikail, telu arane Israfil, papat kan sama, 4 juga membedakan lagi. Siapakah Jibril? Jibril itu adalah malaikat yang menyampaikan wahyu terhadap para nabi. Dalam kitab Aqidatul Awam kan konon. Iya, sekian nabi akhir zaman Nabi Muhammad, nabi nelaka, Jibril nganggur. Bisa, masih. Apa tugasnya? Tetap menyampaikan wahyu, pemberitahuan. Cuma ketika pemberitahuan ini diberikan kepada Nabi, maka namanya wahyu. Kalau pemberitahuan ini yang menerima kekasih Allah, para wali, kiai, ajengan, namanya ilham. Bahkan sing dipai guru golongane mbah, dukun, arane wangsit. Kalau yang diberitahu itu modelnya kita apa arane impen, intuisi. Jadi mimpi itu pemberitahuan. Mimpi untuk bame kupak coplok berarti Arab anak sedulur tua kang tinggal. Mimpi digubedulak, dicokot, di dalam bocahnya masih bebek kan berarti jodohnya wis parek.
Oh tahayul, sesat percaya kepada impen. Belajar amani. Apa ada di dalam Islam yang mengajar tentang impen? Ada. Buktinya ning Quran surat Yusuf kada impen terus kan. Singawit kalimat qala Yusuf li abi abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajiin. Yusuf berkata kepada bapaknya, Pak, mau bengi kita ngimpi dalam 11 lintang, 11 bulan, 11 serengenge kabeh sujud ngadep ning kita. Apa kinti Pak? Apa jawab bapaknya? Qala la taksusur ya ta'ala ikhwatika fayaqitu laka kaida awasuk aja anda impen dia ning dulur-dulur dia. Kenapa? Karena ini impen ning kono jadi nabi. Kalau mereka tahu kamu yang akan jadi nabi, kamu akan dibunuh. Berarti sebetulnya impen itu rahasia. Ngomong sekian beli paham, impen ditulis di status. Nah iya, nggak akhirnya kan kacau. Karena orang sekarang nggak tahu makna dari sebuah impian. Kenapa nggak tahu? Karena tidak belajar. Beli belajar nyala kacau, kan kacau. Nah, ada ya banyak ulama-ulama yang membuat kitab tentang tafsir impen. Makanya dulu kitabnya sih bener. Aja buat kitab fotokopi luar. Membahas impen kitabnya fotokopi, sih gambar lelawa, gambar kaca. Iya. Makanya begitu ada mau ngimpi ulah, kebet ulah sih ulah. Saya ketika kebet sana, bakal ulah sana, bakal seorang wolulas. Dari kita be fotokopi ini. Makanya waktu mau ngimpi dicopot udah dibahas 9. Nyopot untune loro, buntute 91 92 jadi. Kacau kan? Nah, kenapa? Karena kita be fotokopi. Makanya mistik aja udah berarti 9 kali 2 tambah 1, 9 kali 2 berarti 18 tambah 1 berarti 9. Pasang 91. Begitu jam 12 dia mau edan betul. Maksudnya mau edan begitu betulnya 19 kan apa ngomongnya? Mau edan kebalik nomor ya. Iya, kalau kebalik kan 10.000 ya. 10.000 ya. Ngelawan pas betulnya 91 kan lumayan setet. Suwidak sote singkanan potong bandar kan. Kalau ngomong paham pribadi mana? Kita menikeni baik wak dengan yang wong. Iya mau mancing mene bisa sing ganteng tembus di jetin gede jekayane. Mau mancing mene geger tembus. Nah ini harus karuan badminton Indonesia beli tembus aja yang punya kalah kan mau kok. Nah iya menang soalnya kalau Myanmar bola wingi kok. Langsung ngomong lawannya Pakistan market kayak mas maning gitu. Nah itu kan disiwakan dakah. Nah iya tadi sedulur bapak kakang kawa itu adalah Jibril. Ya, semua manusia punya Jibrilnya masing-masing. Makanya diberitahu oleh Allah Subhanahu. Nah, pemberitahuan itu lewat apa? Bisa jadi lewat impen, lewat firasat, intuisi, kedutan mata, kedutan tangan, suara-suara hewan yang ada di sekitar kita. Begitu anak ayam jam 10 bengi kukuluruk kenapa? Kalau orang-orang itu paham dengan suara alam, mereka tahu ada manuk belum bunyi jam semono, ya kan? Iya, mangkat mertamu begitu ngarep lawan, anak kucing ngarep libet, aja mancing, berarti lah kawongnya. Kok perlu kan? Kenapa? Karena kucing marah. Maksudnya dia menyangka aku adalah tuan rumah, maka kucing itu mengejar. Berarti di dalam nggak ada siapa-siapa. Mana nih orang-orang dulu hebat. Iya kan baru kafe, walaupun kejadian mau mungkin katanya makanya munculnya ini berulang. COVID-19 ya termasuk COVID-19 berulang-ulang. Majalengka sebenarnya mas anti karena Anda turunan Majalengka itu punya anti yang dahsyat.
Kok gak aja dia iya sing sering kena makanya kan Cirebon aslinya. Cirebon bae begitu kena racun. Ya kan pada waktu zaman Sindang Kasih, Nyai Mas Ayu Rambut Kasih, itu kan Cirebon mencari obat kan ke Sindang Kasih. Waktu Cirebon kena racun hebat dahsyat kan. Ya kan? Siapa yang berangkat dari Cirebon itu diutus yang bernama Pangeran Muhammad. Kongkon gulati obat kan ana ning wilayah Sindang Kasih. Apa obat racun itu? Adalah buah maja yang ada di tengah-tengah istana. Begitu mangkat sing Cirebon, di tengah perjalanan belum nyampe ke istana bertemu dengan putri cantik Majalengka. Siapa? Ternyata putrinya Nyi Sindang Kasih atau Lambot Kasih. Siapa? Dewi Siti Armila. Nah, ini tangga nih tengah jalan Kang Mas ajeng pundi kula lagi ngulati obat Meng Sindang Kasih. Wah ya kaberan Kang, saya orang Sindang Kasih, malah saya ini putri keraton. Yang saya dalam perjalanan jalani lanang narwa bener ya larak lirik suwe-suwe ini tumbuh rasa suka Pangeran Muhammad terhadap putri cantik mau Siti Armina. Sekalian baik ini no apa kita Meng Sindang Kasih pengen melamar gitu. Ya apa? I have to say to you I love you. Ya, ada yang wadon wah begitu dikatakan itu sprejam. Ya, ngomong salah nih, apa tuh lanang sing renca-renca wae. Nah, iya. Akhirnya mangkat tekan kraton kangga karo ibune Bo wonten Sema saking wilayah Cirebon pengen nyari obat, tapi dia juga sekaligus pengen melamar saya. Oh gitu, iya. Akhirnya kandanya terus kangga sok dilamar mah. Tapi punten obat pinki kanggo siapa? Pangeran Muhammad tahu ya punten Gusti Ratu niki kangge junjungan kula Syekh Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayat, ya. Tarik maning macam itu nggak bisa. Doli Pak Ranggo Syarif Hidayat. Kenapa doli? Pokoknya doli. Akhirnya ada cerita Wong Majalengka medit duduk masalahnya. Kenapa sehingga Rambut Kasih tidak mau memberikan buah maja itu kepada orang Cirebon? Masalahnya Nyi Rambut Kasih itu adalah istrinya Prabu Siliwangi. Terus Syarif Hidayat itu cucunya Prabu Siliwangi dari istri yang ketiga. Jadi kenapa nggak dikasih nyereh hati? Makanya wong aja beli di Ulung kan orang hari dua Syarif Hidayat daripada maja ini saya berikan kepada Syarif Hidayatullah, lebih baik Sindang Kasih, keraton dan sekitarnya aku musnahkan semua. Aku yang merapal ajian istana kan semana gede ini hilang tanpa jejak sewiwitan Majalengka. Hikmah aneh geger Majalengka tadinya Majalengka idanya kaya ini aja motor sampean. Nah ini kan versi sejarah tuh macam ya kan. Nah iya, tapi titiknya tetap kepada yang Maha Esa, kepada yang Maha Tunggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diseret kembali kepada sebuah titik Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi yang menyebarkan kepercayaan tunggal Allah yang Maha Esa, yang tidak ada tanding, tidak ada banding. Maka Bapak Allah Esa tunggal beli geger. Ketika Tuhannya itu ada 2, 3, 4, kok ini rebutan. Bukan begulet dikit pangeran. Iya kan? Karena Allahnya ada 2. Kalau Esa mau rebutan sama siapa, maka ini Gusti Allah karepe dhewe. Kita ngomong Gusti Allah karepe dhewe ki salah oleh niki. Itu Hasan Wahyudin kalau ngomong bagaimana Masya Allah karepe dhewe terus karepe siapa? Transanya bisa diatur, bisa. Gusti Allah mencari udan-udan. Iya kan sok banget dipikirin pengennya Gusti Allah apa? Wayai pengajian, enggak Gusti pasang, wayai sore udan
Wih sandiwara ora udanan kan ayo pimpin kabeh. Ya itulah Allah Subhanahu. Nggak ada satupun makhluk yang bisa mengintimidasi Tuhan. Mesti Allah bakal pede sembahyang anggar larat. Ana si mau rilok sembahyang suki encang pengen nggak ada urusan karena Allah kita itu profesional. Apa saja, siapa saja ketika menjalankan dengan baik dan benar Allah kasih. Aja maling sampian santri, aja maling sampian kang sholat, kang jadi umatnya Nabi Muhammad. Orang yang tidak percaya Tuhan, Fir'aun besakti. Iya. Bahkan ada dukun Fir'aun sing bisa ngalahkan Nabi. Siapa? Bal'am bin Ba'urah. Nabi Musa kalah loh. Makanya sampian sing jadi santri belok apa aja macam-macam. Masa menanak lawan golongan itu pun kan apa ya temenan sih kan warba ya itu kadang-kadang nggak bisa pun husi loro di belakang tadi nggol setan diajak ke loro kidul ditantang emang lu siapa ngelorok itu kalau setan gorong-gorong itu tentu menang. Ya selama ini kan yang kamu baca itu kan teori. Ketika kamu baca tentang ayat kursi itu adalah ayat yang dahsyat, mampu mengalahkan jin, setan, berkhayalan, semuanya akan kalah dengan ayat teori kan. Pilok dicoba dulu. Aja ngomong, bakal dulu pilok nyoba. Kok kalau tengah-tengah kuburan sih ya. Begitu tukang pandang blok pocong terus dibaca oleh pilok dulu setannya sing lain, sing wacak, sing ngalto. Apa ayat kursinya tidak hebat? Bukan ayat kursinya yang tidak hebat, kamu yang membacanya. Ya kan? Makanya wong sing hebat, wong sing betul-betul punya kemampuan, yang nggak terlalu banyak ayat buat mengucap Bustomi cukup dengan Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Jin, setan, berkayaman, setan belek, setan yang kepret iya kan? Yang lagi akan baca kan hujam, so hujam kayaknya sih baca. Kalau mau kesurupan diwaca ucapannya Allah, setannya malah dibunuh lagi habis. Karena yang hebat itu bukan hanya bacaan, tapi kamu yang membacanya. Makanya dalam ajaran wong tua kulak dan pelajaran ngaji kan sering bagaimana menjadikan bacaan ini hebat, maka baca ini berulang maka wong pengen pikiran nganggone tasbih sekian nganggo tusbih apa aja ya pengen kan tasbih muja-muji maring Gusti sekarang tusbih satu kabeh. Nah iya orang dulu pakai tasbih bismillah dibaca sekian, la ilaha illallah dibaca sekian. Wong sekini rebe ana wong iki dengko tasbih sih memang medit kalau Gusti Allah jadi itu. Ini dosen medit memang ada jangkanya. Bismillahirrahmanirrahim itu bisa ada konektivitas dibaca berapa kali, dihitung dengan keilmuannya. Ba resonnya berapa, sin berapa, min berapa, alif berapa, nanti dijumlah secara keseluruhan. Bismillah bisa ada konektivitas dibaca 786 kali. Berapa beli ngerti? Menang. Jangan ngomong, buat konengnya. Oh saya nggak pernah tahu ya masa berubah, bakal beli belajar mbak. Makanya bakal beli belajar hari nurut tak benar. Kadang-kadang belajar beli apa nih ngotot tenak sok. Ini contohnya mungkin sampean dengan penyakit begitu lagi lara maaf mendokter dok saya tuh sakit ya kepala pening awak tubuh meriang akhirnya cek dokter oh tekanan darahnya sekian nenek sekian ibu kena penyakit ini pai obat yang dokter tiba sing gede-gede kian diinum sedina ping telu kim sing cilik-cilik diinum sedina sepisan balik kali dinum aja kakin takon pun meninggalan mikir dokter ki goblok gitu
Masa sing gede-gede telu sing cilik siji? Salah paling di dokter. Iya kan? Ya kok terlalu cerdas kayak gitu. Akhirnya diwalik minumnya sing cilik sedina ping telu, sing gede sepisan. Aja boro waras beli mati gak untung sampai. Makanya ketika kulku pembaca ping telu, ya wis baca ping telu. Aja sampai overdosis. Ya karena itu kan dosis. Ya dari siapa? Dari dokter-dokter yang sudah mempelajari itu. Kenapa ayat kursi dibaca sekian? Kenapa la ilaha illallah dibaca sekian? Kenapa subhanallah dibaca? Itu kan kunci-kuncinya, itu kan dosis-dosisnya. Kenapa yang besar itu diminum satu hari 3 kali? Karena ini kan antibiotik. Kalau tidak dihabiskan akan bahaya. Makanya diminum 3 kali sehari. Ini yang kecilnya apa? Ya ini obat yang untuk penyakitmu itu. Menurut kono diwalik, itu nomor. Iya, makanya kalau tidak tahu ilmunya, kamu jangan ngotot-ngotot di tanah Jawa, Sunda, apalagi Majalengka. Iya kan? Majalengka ulah dicandak bisa jadi keris. Oh itu mustahil, itu sesat, nggak ada dalam Islam. Dari siapa? Maksudnya lagi Nabi Musa. Iya kan? Apa sih digopekin Nabi Musa? Tongkat, begitu tongkatnya dibawa akan jadi ulah nih dicandak dari tongkat mana? Kan sudah ada contohnya di Quran. Ketika orang sekarang ada yang bisa, kamu jangan mengatakan mustahil. Itu loh ada contohnya. Nabi saking ilmunya durung tekan kono, mesti ngatakan ilmu durung tekan mana belagai tadi, iloket. Pada akhirnya pengen jadi dukun maksa. Ya akhirnya dukunnya 378 dari Kenapa? Karena terlalu memaksakan diri. Makanya ketika kula lan panjenengan sami belajar tentang tuntunan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala, terus belajar cari guru yang betul-betul mampu mengajarkan tentang ajaran agama. Nah, jangan itu ketemu sekarang. Kalau Islam pengen tegak, kembali ke Quran, kembali ke hadis, putri dalam lemak seluruh Quran. Mungkin kata, yang ngakis yang bisa Quran ya. Bahwa Islam pengen bener, berarti Quran, nangsa ketemu. Yakin mbak. Jadi bahwa Islam pengen bener, primerkan, kembalilah kepada para kiai, kembalilah kepada para ustadz. Kenapa? Karena mereka yang paham dengan Quran. Oh, kalau dia iya kan belagai dadi iloket. Nah berdoa bisa Quran kalau cuma perjumaan depak ketongkong, ketayung ya. Yang ini ya sih ya dalam kehidupan itu begitu. Kalau ayam petarung itu enggak ada variasi. Itu golongan ayam bangkok biasa-biasa memang. Nah, dapat ayam singkatin lewat golongan ayam kate kan. Jengger betawa. Bulu nih, kaya tarung Melayu kan. Ya, makanya cari guru yang benar, yang ternyata guru-guru yang hebat itu bukan orang jauh, orang yang ada di sekitar kita. Cuman kan kita kan gengsi bakal ke guru ning par-paran tuh. Gue ini semua tuanku hebat banget konon pak. Dia ternyata ilmu belum seberapa ketika dibanding dengan keilmuan wong tua pula lan panjenengan sami. Ilmu wong tua pula lan panjenengan sami dengan subhanallah. Bagaimana menetralisirkan tanah, bagaimana menjadikan tanah ini subur. Kita kan pengen instan kabeh, oli tuku kabeh. Bapak sawah kenang kuku kabeh semprote obatin. Nggak pernah kan mikir bikin obat sendiri. Ketika serangan ular obatnya pintu kumarin, kenapa beli pintu? Ketika obat-obat itu didatangkan dari luar, ternyata tanah kita ini akan menjadi apa? Hancur karena terlalu banyak unsur kimia, unsur racun yang terserap dalam tanah kita, sehingga unsur hara yang terkandung dalam tanah kita semakin hari semakin hilang. pH tanahnya semakin turun. Akhirnya pertanian beli malah tambah baik, tambah remah. Ya kenapa? Karena kita percaya dengan produknya orang lain. Kita tidak pernah membuat produksi sendiri.
Ketika sawah kita bangun sendiri, kita produksi sendiri, pupuknya kita buat sendiri, ya kan, insektisidanya kita bikin sendiri, itu jauh akan lebih maju dibandingkan milik orang lain. Kenapa? Karena akan bisa mengendalikan pola kehidupan gula lantar jenengan kami. Ya kan, ancungnya dari gede-gede, alhamdulillah, kan subhanallah, buah-buahan Majalengka kan terkenal dengan bibit-bibitnya. Bibit apapun benahi Majalengka loh. Kalau itu terkenal kota mangga, bibit mau beli duit, anggarannya tingginya. Kenapa? Ya karena di pabrik jus ini Majalengka masalahnya Pak. Untuk maju pelemi aki-aki gemancing ini, akhirnya sendiri pelok kan ini. Tidak kan? Nah, yang kita bayangin meten ini bakal ya untungnya Majalengka itu kerja sama karo PLN Indramayu. Maksudnya kerja sih, iya kan PLN Indramayu kan bapak di pelem. Kan pelem Indramayu bagus-bagus, di meti ya perbitin sambungan ini. Iya kan ya kan subhanallah, kita mempunyai kemampuan di atas rata. Nah, cuma kita membanggakan Jepang, bokok leban dia batin. Jepang itu orangnya pinter-pinter, orang aneh. Kenapa? Seolah sih nggak cilik tekan tua. Kongkong beli pinter sih nanti. Amerika itu cerdas, ya memang harus cerdas. Seolah sih nggak cilik tekan gede. Tapi yang lebih hebat, uang putri dalam sekolah beli apa beli pinter. Sing bener jangan sok bawa beli ngambil dicek nih putri dalam. Akik lektor beli. Akik lektor sok dalam bengkel lektornya tak SDB tutup gitu. Ayo sok sekolah ini termasuk tukang shopping. Saya nggak yakin dia itu kuliahnya di bagian perfilman. Iya kan? Termasuk tukang son. Saya nggak yakin ini sarjana teknik. Iya, itulah hebatnya Indonesia. Orang sekolah pinter. Iya kan? Nah, iya itu hebatnya. Sehingga tapi kan layar sentuh itu kan dari Eropa apa nih? Eropa ini ruang Indonesia. Siapa yang pertama kali memulai layar sentuh? Warteg. Warteg sok bawa ilmanggel. Ulun di Android ke warteg. Ulun warteg maksudnya mana nangin warteg? Makan Pak. Iya. Pakai apa? Dolok. Sing didolok kaca apa lagi? Kaca nih bakal sing didolok endok metune. Nah, berarti layar sentuhin nah gitu. Iya ya kayak yakin orang luar negeri terinspirasi karena mereka mampu mengelola sebuah teknologi. Padahal kita semuanya dari awal-awalnya. Ya, orang sekarang golongnya Upin-Ipin, ya kan, Mr. Krabs, SpongeBob. Siapa pencipta toko kartun pertama kali di dunia? Itu Sunan Kalijaga. Loh, masa? Wayang kulit itu kartun pertama loh di dunia. Iya kan? Cuman kan waktu pengen Sunan Kalijaga jurung dua kamera. Coba Sunan Kalijaga nih batu deh kalau dede. So, kayak ayam atau YouTube. Cuman masalahnya jangan Sunan Kalijaga dia kan belum lahir. Akhirnya kan orang ngerti di YouTube nggak ada film, akhirnya dibikinkan kain disorot dengan lampu, maka terbentuklah gambaran wayang itu seperti kartun. Jadi kartun pertama itu di tanah Indonesia mulu kita, cuman belum bisa berkembang. Nah, makanya kita harus bisa bertahan dengan cara apa? Sehebat apapun teknologi, secanggih apapun teknologi, tetap mereka butuh makan. Dan yang mempunyai kesempatan untuk itu adalah kita, bangsa Indonesia yang mempunyai tanah yang begitu subur. Karena Android dilarang, berasnya dilarang akan mani. Oh, sayangnya berasnya impor baik kita. Kenapa berasnya impor? Karena kita pertaniannya belum bisa swasembada, pangan belum bisa kanggo dewet, akhirnya terpaksa mendatangkan dari luar negeri. Ya, berasnya masih tukusin tanah, boleh ditukusin tanah 1.600.000 ton per tahun. Ini orang Indonesia, ngomong sugih kok. Urusan negara mana yang paling cepat maju surga? Indonesia. Kenapa? Karena akeh sedekah.
Indonesia long mati kawan yang sedekah kita mah masih aktif ini ya. Emas dibilang ton diunjali ya. Apa saya udah beli masih aktif gitu. Mau Indonesia makanya alhamdulillah makanya anekdot kasar pun anekdot wong sekian lah. Jadi wong Indonesia, wong Jepang, wong Jerman, wong Amerika numpak kapal. Lagi numpak kapal di kapal goyang mesin rusak. Jadi wong Jerman ya, gokon di, obengin di, apa? Ayo digandani. Wong Amerika nih siap, ini kita jalankan. Wong Jepang kakak udah nggak usah. Kenapa? Karena sudah tidak memungkinkan lamun dandan kira jam kapal gadangnya murah. Jadi ambil parasut semua. Wong Indonesia masih dodok baik. Tuh kan gimana? Ya uang ma'ar didandani, ar nggak parasut, ar pandrian ya rapat dikit. Kapal kali murah kita yang ngajak kapal. Nah makanya Maulid Nabi ngelingakan pula lempanjenengan sami kepada sebuah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa umatnya menuju keselamatan dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal. Oh terus ngomong wah terus kemudian marah lu sih ngarep bayar di menung baik iya mau siapa yang ngomong terus-terus sebelum dia kita ngarep permisan mau anak jam di kata dia nggak walaupun mah kurang kali ngundang orangnya apa itu ya ini antri jalannya tetap aja antrian itu ada tapi insya Allah 2022 jadwalnya pula masih APK kosong karena sengaja pula stop. Kenapa jangan di stop ya? Karena masa pandeminya ini belum berakhir, masih ada PPKM lanjutan. Ini tanggal 24 ya kan PPKM sampai dengan tanggal 2. Ya berarti sebagai warga negara Indonesia yang baik kita harus taat pada aturan bangsa dan negeri ini. Kalau bukan kita orang Indonesia yang mentaati, terus orang Amerika kalau mentaatnya bisa. Kita orang Indonesia. Iya, jadi 2022 masih kosong kabeh. Karena jadwal mulai dibuka itu awal Januari. Bulan ini pegel kayak gini. Cuma sampai ngomong terus beli ya kita marapan wisan gitu. Ya ada pun kurang cekam dawa ba'du. Ya kan dawa ba'du awal-awal gitu kenalan kalau kayaknya. Beberapa pun bahas walama arudallah walama tamma wa baru wa muhayyan wa baru semua sudah Allah berjanji. Nang sepraga ketelung tahun paling. Ya. Kok iya sih ya kita mau cerita wa ba'du ke sejam dulu. Terus lah kamu yoki wong kalau dia skill, kenapa mau ngoyok deh? Ngaji ini beli bisa, jadi menurut aku salah wong, kabel sini ngaji. Ya, dan yang dilakukan panjenengan sami, alhamdulillah, moga-moga keparingan dalam selamat menuju pepadang ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal alamin. Kurang langkungnya semanten saking gula, nyuwun agung ini pun pangapunten, bilih wonten kelepatan atau kekurangan. Saking ungkapan gula awal sampai terang akhir sekalian doa mungkin. Ayo monggo gula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. Iya karena abu iya karena serang dari surat mustaqim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabat Rasulullah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wafi ni'amika fi mazida ya rabbana ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا
Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salamun qawlan min rabbir rahim wamtazil yawma ayyuhal mujrimun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Semantan mohon saking kula kurang langkung menyuwun agunganipun pangapunten. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.